Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai filsafat Yunani kuno. Dan pada pembahasan kedua ini, kita akan masuk pada materi metode dan struktur pembahasan filsafat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Metode atau metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodus, dan bahasa Yunani yaitu metodos. Metodos derivasi dari kata meta, yang berarti sesudah dan di atas, dan hodos yang berarti suatu jalan dan suatu cara. Secara etimologis, metode adalah jalan atau cara totalitas dicapai dan dibangun. Pengertian metode ini lebih jelas jika dibandingkan dengan sistem. Sistem bersangkutan dengan isi ilmu, sementara metode berkaitan dengan aspek formal ilmu. Lebih tepatnya, sistem berarti keseluruhan pengetahuan yang teratur, atau totalitas isi dari ilmu. Metode secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya harus diterapkan sesuai dengan ciri-ciri khas dan perbedaan objek-objek atau bidang pengetahuan yang berlainan. Oleh karena itu, objek pengetahuan yang berlainan yang menentukan metode yang tepat untuk digunakan meneliti objek-objek tersebut. Yang menentukan metode adalah cara manusia memandang objek tertentu itu. Misalnya, cara melalui persepsi indrawi atau dengan penalaran deduktif yang mengatasi tatanan indrawi. Selain itu, metode ditentukan oleh struktur atau sifat intrinsik yang mau diketahui. Dengan kata lain, metode yang digunakan harus tepat. Pemindahan metode yang tepat menyangkut satu ilmu pengetahuan kepada bidang penelitian yang berbeda dapat menimbulkan distorsi atau kekeliruan besar. Seperti cara membangun suatu metafisika yang menyeluruh dengan hanya menggunakan metode-metode yang cocok untuk ilmu fisika. Filsafat dimulai dengan rasa heran, bertanya dan berpikir tentang asumsi-asumsi fundamental. Bagaimana filsafat menjawab problem-problem tersebut itulah yang dibutuhkan metode. Bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta saja. Dengan metode yang tepat dan khas, problem filsafat dapat dipahami dengan lebih baik. Metode filsafat secara khusus untuk menjelaskan dan memahami tema-tema pokok filsafat yaitu metafisika atau ontologi, epistemologi, etika, dan aksiologi. Dari tema-tema itu, metode-metode filsafatnya antara lainnya itu metode dialektika, metode fenomenologi, metode hermeneutika, dan metode lainnya. Sebelum menentukan metode filsafat, filosof berusaha melakukan analisis dan sintesis sebagai petunjuk berpikir terstruktur dan sistematis. Dalam filsafat, analisis adalah perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagian sedemikian rupa, sehingga dapat memeriksa makna yang dikandungnya. Misalnya pertanyaan, apakah impian itu sesuatu yang nyata? Untuk menjawabnya, kita harus bertanya terlebih dahulu, apakah perkataan nyata memiliki makna yang sama jika digunakan pada sebuah meja dengan yang digunakan pada impian. Oleh karena itu, analisis terhadap istilah-istilah mengharuskan penggolongan mengenai berbagai macam pengertian nyata hingga makna yang tepat untuk maksud itu ditemukan. Sementara itu, sintesis adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Misalnya bertolak dari pengertian tentang yang ada yang murni. Hegel berusaha menyimpulkan gagasan tentang metafisika, alam fisik, manusia, masyarakat, bahkan gagasan agama dan filsafat. Metode dasar yang dipakai filsafat adalah metode dialektika yang diterapkan oleh Sokrates. Dalam dialog tulisan Plato, ditemukan bahwa Sokrates memakai metode dialektika. Sokrates meyakini cara yang paling baik untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan melakukan pembicaraan yang teratur, yakni memainkan peranan seseorang intelektual midwife, yaitu orang yang memberikan motivasi atau respons kepada seseorang untuk memunculkan pengetahuan yang terpendam dalam pikirannya. Inilah yang dinamakan dialektika. Proses dialektika adalah dialog antara dua pendirian yang kontradiktif. Sokrates dan para filosof selanjutnya, seperti Plato dan Aristoteles, berkeyakinan bahwa dengan proses dialog, di mana setiap peserta dalam pembicaraan akan terpaksa menjelaskan idenya. Yang terpenting, dialektika ini merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai pertemuan antar ide. Yang jelasnya, metode dialektika adalah usaha mengembangkan suatu argumen yang di dalamnya terjalin implikasi beragam proses yang saling mempengaruhi. Argumen itu akan menunjukkan bahwa tiap-tiap proses tidak menyajikan pemahaman yang sempurna tentang kebenaran. Dengan begitu, timbullah pandangan dan alternatif baru untuk lebih mendekati kebenaran. Sedangkan metode dialektika yang digunakan Friedrich Hegel adalah cara untuk memahami dan memecahkan problem yang didasarkan pada 3 unsur, yaitu tesa, antitesa, dan sintesis.
tesa sebagai problem, sedangkan antitesa sebagai reaksi atau komentar kritis terhadap tesa, yang kemudian memunculkan sintesis sebagai kesimpulan dari tesa dan antitesa yang saling dihadapkan. Metode Hegel ini bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir yang dinamis dari problem yang kontradiktif, sehingga dicapai pemahaman yang rasional. Selanjutnya kita akan melihat metode fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl. Menurut Edmund Husserl, metode fenomenologi adalah cara untuk melakukan persepsi terhadap semua fenomena yang ada di sekeliling manusia, yang kemudian berusaha menemukan hakikat atau eidos dari seluruh fenomena tersebut. Hakikat atau eidos diperoleh dengan cara mereduksi semua fenomena yang dianggap tidak relevan dengan kesadaran atau rasionalitas, sehingga ditemukan fenomena murni. Fenomena murni ini disebut sebagai esensi dari fenomena yang telah ada. Selanjutnya kita akan melihat metode hermeneutika yang digunakan oleh Paul Ricoeur. Metode hermeneutika adalah cara untuk menjelaskan dan memahami teks. Teks ini pada dasarnya bersifat otonom untuk melakukan dekontekstualisasi, baik dari perspektif sosiologis maupun psikologis, dan rekontekstualisasi secara berbeda di dalam tindakan membaca. Dekontekstualisasi adalah proses pembebasan diri dari teks, sedangkan rekontekstualisasi adalah proses masuk kembali ke dalam konteks. Otonomi teks ini ada 3 macam, yaitu intensi pengarang, situasi kultural, dan kondisi sosial pengarang teks, dan untuk siapa teks itu dimaksudkan. Cara ini menjaga teks tetap otentik dari maksud pengarang dan situasi kondisi sosial yang melingkupinya. Tentunya ada beberapa metode filsafat yang lain selain metode-metode yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan metode-metode filsafat tersebut, filsafat melengkapi iluminasi atau penerangan dasaria terhadap dunia, di mana manusia merupakan bagiannya. Filsafat menerangi dunia dengan rasio manusia. Oleh karena itu, filsafat merupakan jenis kebijaksanaan duniawi. Dilihat dari metode dan struktur pembahasan filsafat yang telah dijelaskan sebelumnya, filsafat dapat dibedakan dari bidang ilmu lainnya. Misalnya filsafat berbeda dengan teologi. Teologi melihat Tuhan dan kegiatannya dalam dunia berdasarkan wahyu adi kodrati. Demikianlah pembahasan mengenai filsafat Yunani, terkait materi metode dan struktur pembahasan filsafat. Dan tentunya pembahasan ini masih akan berlanjut pada video selanjutnya. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita tentang ilmu filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.